were praising, you would shout a little louder. If you only knew that when you praise, God goes to work. Hey! See, not only does God never lose a battle, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat siang semuanya. Senang kita bisa bersama-sama di tempat ini memuji, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih buat worship team, buat production team di belakang sana, buat para asyar, guru-guru Kid Church, para pendoa, juga siapapun yang terlibat dalam melayani. Saya merasa beruntung, saya merasa terhormat dikelilingi oleh pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang mau memberikan waktunya, tenaganya, kreativitasnya, bahkan apapun yang mereka miliki. Mereka datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya merasa beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang mau mendukung dalam pelayanan di NIC ini. Kita berikan aplaus buat setiap mereka yang melayani. Ibadah kita tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada mereka semua yang mau memberikan hatinya di tempat ini. Siap belajar firman Tuhan siang hari ini? Ya, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini sama dengan yang saya sampaikan pada pagi hari tadi, karena saya ingin Bapak Ibu Saudara tidak kehilangan berkat yang jemaat NIC dapatkan di pagi hari tadi. Temanya bicara tentang apa yang menghambat pertumbuhan keuangan Anda. What's blocking your financial growth? Ya, visi tahunan di tahun 2026 ini buat NIC yang Tuhan berikan bicara tentang go higher, grow deeper. Ya, untuk bisa mengalami go higher dalam kehidupan kita, salah satu bagiannya adalah grow deeper dalam hal finansial atau keuangan. Ya, ini bicara tentang pertumbuhan ekonomi dalam hidup kita. Faktor ekonomi itu sangat berperan besar, bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya di dalam sebuah gereja, dalam sebuah perusahaan, tapi di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh besar. Go higher adalah hasil atau akibat dari gabungan beberapa komponen kehidupan. Jadi untuk go higher itu sebenarnya nggak bisa hanya semata-mata kita mengandalkan spiritual aja. Memang Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, tetapi ada bagian kita yang harus juga kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, hari ini saya akan membahas tentang hal keuangan, salah satu aspek kehidupan yang sangat penting, yang dapat menentukan seberapa tinggi dan berkualitasnya kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa sesuatu yang berkualitas itu pasti dikejar. Sesuatu yang berkualitas pasti mau dibayar mahal. Sesuatu yang berkualitas itu pasti punya value yang tinggi. Ya, jadi
kualitas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Uang seringkali menentukan kualitas. Ya, kualitas kesehatan, kita bisa sehat karena kita bisa beli vitamin, kita bisa makan makanan bergizi, itu juga butuh uang. Uang seringkali menentukan juga kualitas pendidikan. Kita menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, kita bisa menyekolahkan mereka sampai mungkin tingkat tinggi. Ya, uang juga bisa menentukan kualitas mental. Banyak orang depresi, stres karena tidak punya uang. Uang juga bisa menentukan kualitas rumah tangga. Rumah tangga akan semakin indah pada saat semuanya cukup. Uang seringkali juga bisa menentukan kualitas penampilan. Seringkali penampilan kita justru membawa kita kepada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Uang juga seringkali menentukan kualitas tempat tinggal. Di mana kita tinggal, rumah kita seperti apa. Uang juga bisa seringkali menentukan kualitas waktu. Ya, kita bisa jalan-jalan, hiburan itu kualitas, family time, quality time. Uang juga seringkali bisa menentukan kualitas hubungan antar pasangan, orang tua dan anak, juga mungkin antar relasi, ya itu bicara kualitas. Uang juga bisa menentukan kualitas ibadah. Ya, ibadah bisa nyaman, ibadah bisa baik, fasilitas terlengkapi semuanya. Studi dari American Psychology Association atau APA tahun 2022 menemukan bahwa 72% orang dewasa di Amerika Serikat itu melaporkan stres, kecemasan, depresi, ketegangan dalam sosial merupakan akibat masalah keuangan. 72%. Data dari Organization of Economic Cooperation and Development, OECD, menunjukkan individu dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup, life satisfaction yang lebih besar. Survei Gallup Poll tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 60% responden global menyatakan keamanan finansial merupakan faktor terbesar dalam kebahagiaan hidup mereka. Uang memang bukan segala-galanya, tetapi dalam hidup ini uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, betul ya? Uang memang gak dibawa mati, tapi banyak orang pada saat gak punya uang seperti mau mati. Ya. Uang memang tidak bisa memberikan kebahagiaan, tapi seringkali karena banyak uang, hal tersebut bisa menambah kebahagiaan. Uang gak bisa memberikan kebahagiaan tapi gak ada uang, mungkin gak bahagia. Uang dapat memberi kualitas waktu. Ya, waktu adalah sesuatu yang lebih mahal dari uang. Waktu yang terbuang tidak dapat diraih kembali. Tapi uang yang hilang bisa dicari kembali. Jadi waktu adalah sesuatu yang lebih mahal dari uang. Tetapi dengan uang kita bisa membeli kualitas waktu. Quality time. Ya, termasuk kualitas dalam pelayanan, kualitas dalam pengembangan diri, kualitas waktu dalam menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Bukan hanya mengisi hari ini hanya dengan sekedar bekerja keras banting tulang, tapi juga harus menikmati. Nah, riset membuktikan bahwa orang Indonesia sebagai orang timur itu jauh lebih hebat daripada orang barat. Ya, kita sebagai orang Indonesia nih, orang timur jauh lebih hebat daripada orang barat. Saat orang barat selalu memikirkan cara untuk pergi dari bumi ke bulan, serta bagaimana untuk dapat hidup di bulan. Orang Indonesia itu sudah terbiasa hidup dari bulan ke bulan. Ya, itulah hebatnya orang Indonesia. Memang kita harus akui bahwa uang adalah benda padat yang mudah menguap. Baru masuk ke rekening sebentar udah nguap habis gitu ya. Nah, marilah kita belajar tentang hal keuangan, khususnya hal-hal apa yang menghambat pertumbuhan keuangan kita. Yang pertama adalah roh mentalitas yatim piatu. Ini bicara identitas. Ya, roh ini ingin agar Anda percaya bahwa tidak seorang pun akan membantu Anda. Apalagi membantu mencapai impian Anda. Termasuk tidak adanya Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapaknya. Nah, ini roh yatim piatu. Roh ini ingin Anda merasa hidup sendiri sehingga hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ketika kekuatan itu habis, ia mulai meminta-minta belas kasihan manusia.
Karena ia selalu berpikir tidak adanya penyediaan dan tidak adanya pertolongan dari Bapa sang sumber berkat. Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita mungkin sering melihat di sekeliling kita banyak orang yang punya mentalitas yatim piatu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan koneksinya. Ya, dia menjauh dari Tuhan. Dikatakan terkutuklah. Dalam dunia ini pilihan ada berkat atau kutuk. Ada surga atau neraka. Ya. Nah, pilihan di tangan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, maka jangan andalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia di sekeliling kita. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Makanya dalam hal ini kehidupan keuangan orang tersebut seringkali tidak menjadi baik dalam kehidupannya. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan mengandalkan koneksi. Koneksi itu gak salah, tetapi bukan menjadi sebuah andalan utama. Tetap andalan kita adalah Tuhan. Ya, janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 15-17. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya makanya kita memanggilnya Bapa. Jadi kita bukan yatim piatu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yakni ahli waris Allah dan yang berhak menerima janji-janji bersama-sama dengan Kristus. Galatia 4 ayat 6-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini janji-janji Tuhan yang disampaikan. Bahkan Yohanes 14 ayat 18 katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi yang harus kita pahami, identitas kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Identitas kita adalah anak-anak Raja. Artinya kita punya fasilitas kerajaan kalau kita anak Raja. Ya, tadi pagi bahkan berulang kali saya sampaikan di mimbar ini. Waktu saya lahir baru, saya memperbaiki identitas diri saya. Waktu saya lahir baru, bertepatan saya merintis usaha di mana saat itu saya mempunyai email address. Dan email address tersebut passwordnya Daniel anak Raja. D-nya besar karena di awal kalimat anak, R-nya besar Raja. Ya, artinya Raja di atas segala Raja. Dan itu saya hidupi, setiap kali mau buka email saya ketik password Daniel anak Raja. Dan itu menghidupi identitas saya. Saya yakin dan percaya bahwa saya anak Raja. Artinya saya punya fasilitas kerajaan. Artinya saya dilindungi oleh pasukan kerajaan. Artinya saya akan dikawal untuk banyak pertemuan-pertemuan penting yang bersifat atau levelnya standar kerajaan. Saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya standar kerajaan. Itu yang saya hidupi. Ya, dari identitas itu terjadilah sesuatu yang di luar pikiran kita, di luar pikiran saya. Saya dipertemukan dengan banyak orang-orang yang statusnya raja-raja. Nah, identitas kita itu harus kita pahami. Ya. Dan status kita bukan lagi hamba. Status kita adalah anak raja, anak bapa, ahli waris. Tapi hati kita tetap hati hamba. Hak kita adalah ahli waris. Warisan kita adalah hidup kekal dan janji-janji Allah. Itulah yang akan terjadi pada saat kita pahami ini. Yang harus kita hidupi adalah lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Selebihnya percayakan kepada Tuhan. Ya, lakukan yang terbaik. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, kasihilah aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Pakai semuanya itu. Artinya dalam apapun yang kita kerjakan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Selebihnya urusan Tuhan. Ya, ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang Tuhan juga bisa lakukan. Jadi yang pertama, hal yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita adalah roh mentalitas yatim piatu. Seringkali iblis menyerang
faktor ini. Kita akan merasa sendiri, kita akan merasa nggak ada pertolongan, kita akan merasa bahwa kita nggak punya hak, kita nggak punya warisan, kita nggak punya perlindungan. Seringkali seperti itu, roh mentalitas yatim piatu. Makanya tidak sedikit orang pada saat dia dalam kesendirian, dalam kesulitan dan tantangan, dia mengambil jalan pintas. Hal kedua yang bisa kita pelajari yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita atau keuangan kita adalah roh kekhawatiran. Nah, roh ini ingin Anda tidak mempercayai Tuhan akan janji-janjinya. Kita khawatir. Ya. Kita tidak mempercayai Tuhan akan janji-janjinya dalam hal penyediaan kebutuhan kita. Dan kemudian membuat kita mulai takut. Ya, roh ini ingin Anda meragukan tuntunan Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini bisa membawa saya kepada sebuah jalan keluar. Akhirnya dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Seringkali keraguan ini membuat kita mengambil jalan pintas. Ya, seperti berbohong, menipu, mencuri, membunuh, atau mengakhiri hidup orang lain. Karena orang itu mungkin menjadi ancaman bagi hidup dia. Dan bahkan juga tidak sedikit yang orang tersebut mengakhiri hidupnya sendiri karena dia putus asa. Karena saking khawatir, saking takut, dia gak berani melihat kenyataan. Nah, Matius 6 ayat 25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, kalau kita percaya akan tuntunan Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu. Yesus mengajarkan untuk tidak cemas soal kebutuhan hidup. Karena Bapa memelihara. Filipi 4 ayat 6-7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Masuklah ke kamar, berdoalah pada saat engkau khawatir atau takut. Obat kekhawatiran adalah doa dan ucapan syukur. Mengucap syukurlah dengan apa yang terjadi dan berdoalah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita dipanggil untuk menyerahkan, bukan memikul sendiri. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kamu. Ini semua janji-janji Tuhan. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nggak ada, kekhawatiran itu nggak pernah membawa kita sebuah langkah yang lebih maju. Yang ada sebuah kemunduran. Bahkan semakin terpuruk dalam kesusahan. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, ketika kita khawatir, deklarasikan perkataan positif, yaitu firman Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan atmosfer dalam kehidupan kita. Ya, energi kita mau dipakai untuk apa? Apakah untuk khawatir atau untuk mendeklarasikan firman yang hidup itu? Ya, seringkali kita menghabiskan energi kita untuk sebuah kekhawatiran, untuk sebuah ketakutan yang padahal mungkin belum tentu terjadi. Ketakutan itu. Ya, tetapi itu sudah kita takuti dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya itu merugikan. Energi kita terkuras, pikiran kita terkuras. Alangkah lebih baik energi itu kita pakai untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Aku adalah anak raja. Aku punya fasilitas raja. Aku dikawal oleh pasukan kerajaan. Aku pasti diberikan jalan keluar. Aku pasti punya kekuatan. Aku punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Aku pasti akan dipertemukan oleh orang-orang baik. Orang-orang yang akan menolongku. Walaupun aku tidak meminta, Tuhan sanggup mengutus orang-orang baik tersebut. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita deklarasikan. Bahkan janji Tuhan, aku diciptakan lebih daripada pemenang. Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan aku karena aku adalah anak Bapa. Kalau aku dipermalukan berarti aku mempermalukan nama Bapa. Itu sesuatu yang akan mengubah atmosfer dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, hal yang dapat menghambat pertumbuhan keuangan kita adalah roh kekhawatiran. Yang ketiga adalah roh mentalitas miskin. Nah, roh ini juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Roh ini ingin Anda fokus pada apa yang tidak Anda miliki.
Bahkan Anda hanya fokus dengan apa yang orang lain miliki. Apa yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bersyukur. Tetapi kita selalu melihat, wah si itu punya ini ya, wah si itu hebat ya, wah si itu maju ya. Selalu yang kita lihat yang di luar. Tapi apa yang ada dalam hidup kita, seringkali kita tidak bersyukur. Inilah roh mentalitas miskin. Ia akan membuat Anda, roh mentalitas miskin ini akan membuat Anda suka menimbun. Dan takut akan masa depan. Karena takut kehilangan apa yang sedikit atau apa yang ada dalam kehidupan Anda. Ya, ia sangat licik roh ini. Ya, ia sering menyamarkan suaranya sebagai kebijaksanaan. Jadi dia menimbun hartanya. Ya, seolah-olah dia bijaksana. Tetapi di balik itu adalah sebuah kebohongan yang diselubungi ketakutan. Ia punya kekhawatiran, ketakutan akan masa depan dengan apa yang ada padanya. Ya, ini roh mentalitas miskin. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2 berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Akan kembali. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Orang yang bermurah hati yang menjadi berkat. Suatu ketika kita juga akan beroleh kemurahan. Entah dari orang-orang tersebut, entah dari orang-orang yang Tuhan kirim. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini janji Tuhan. Ya. Alkitab menulis, jangan mengumpulkan harta di bumi karena harta di bumi akan rusak oleh karat dan ngangat. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Tetapi terjemahan yang lebih jelas dalam bahasa Inggris, do not store up for yourself. Jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Itu yang gak boleh. Nah, bahasa Indonesia kurang jelas. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti kita gak boleh punya harta. Justru dengan harta yang kita punya kita bisa jadi berkat. Kita bisa memperluas kerajaan Allah. Kita bisa menolong orang susah yang membutuhkan. Ya, jadi do not store up for yourself. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dalam beberapa terjemahan dikatakan orang yang murah hati akan berbahagia. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Itulah janji-janji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7, jika disimpulkan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Nah, mentalitas miskin selalu merasa tidak pernah cukup. Selalu fokus pada kekurangan. Bukan pada berkat yang sudah ada. Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Seringkali pada saat berkat itu tidak kita kejar, Tuhan memerintahkan berkat itu masuk. Ya, Mazmur 133 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat kemana? Kepada orang-orang yang hidupnya rukun. Ya, seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan yang perintahkan berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Pada saat kita mendahulukan Tuhan, justru berkat itu datang. Ya. Nah, percayalah apa yang sedikit di tangan kita, jika disertai Tuhan, maka itu akan menjadi berlimpah. 5 roti 2 ikan. Pada saat Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Pertama kali yang dia lakukan adalah dia mengucap syukur. Dengan 5 roti 2 ikan. Dan disitulah terjadi multiplikasi. Jadi jangan pernah remehkan ucapan syukur. Apa yang ada padamu saat ini? Mengucap syukurlah. Karena sesuatu yang disertai Tuhan itu akan terjadi multiplikasi. Orang yang memiliki mental miskin belum tentu kondisinya miskin. Ya, mentalitas miskin itu ada di pikiran dan hati. Sedangkan miskin adalah sebuah kondisi atau situasi. Saya pernah miskin. Saya pernah di titik terendah. Ya, saya pernah gak punya uang. Dong adang hepeng katanya ya. Ya. Tak ada doi. Gak punya duit. Moloi orang Cina bilang.
Ya, saya pernah miskin, tapi saya nggak pernah punya mental miskin. Itu yang bisa mengubahkan kita hari demi hari. Ya, saya pernah susah, ya di titik terendah itu benar-benar sesuatu yang membuat keadaan tidak enak. Tetapi mentalitas miskin itu nggak pernah ada di dalam pikiran atau hati saya. Nah, orang yang memiliki mentalitas miskin belum tentu kondisi hidupnya miskin. Mentalitas miskin ada di pikiran dan hati, sedangkan miskin adalah sebuah keadaan atau situasi. Tidak sulit buat Tuhan mengubahkan kondisi miskin atau situasi miskin seseorang. Tetapi mentalitas miskin itu hanya bisa diubahkan oleh diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mentalitas miskin itu nggak ada dalam pikiran kita, buat Tuhan ngubahin kondisi miskin kita itu nggak susah. Jadi hal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi atau keuangan kita adalah roh mentalitas miskin. Ya, ini hati-hati. Ya, seringkali tipu daya iblis itu membuat kita punya mentalitas miskin. Nah, hal keempat yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita, roh keserakahan. Ya, roh ini bagaikan laut yang tidak pernah puas menerima aliran air. Semua air mengalir ke laut tapi laut tidak pernah penuh. Itulah ibarat orang yang serakah. Nggak pernah cukup. Ayo tiap hari. Berikan buat aku. Roh ini tidak akan pernah membiarkan Anda benar-benar murah hati. Karena orang tersebut susah untuk bermurah hati karena tidak pernah cukup dalam hidupnya. Keserakahan mengubah setiap hubungan menjadi transaksi. Ya. Jadi dia tidak murah hati, kalaupun dia membantu seseorang, apa yang kamu bisa bantu buat saya? Apa keuntungannya buat saya? Segala sesuatu dilihat sebagai transaksi. Roh ini tidak pernah berkata cukup dan selalu ingin memiliki lebih banyak. Baik harta, kekuasaan, pujian maupun keuntungan. Tanpa memperdulikan kehendak Tuhan atau kesejahteraan orang lain. Ya, secara rohani keserakahan bukan hanya soal uang tapi soal keinginan yang menguasai hati. Jadi hatinya penuh dengan keinginan. Ya. Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Berapa banyak orang terbaring di rumah sakit, dia punya harta banyak. Tolong sembuhkan bapak saya. Saya punya harta, dokter mau minta berapapun saya bayar. Hartanya gak akan bisa menolong. Ya. Hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mungkin kita berpikir karena cinta uang, orang mungkin menipu, orang mungkin merampok, orang mungkin mencuri. Sehingga itu menjadi sebuah kejahatan. Saya mau bilang, sebelum kita bertindak, baru cinta uang aja, itu udah kejahatan di mata Tuhan. Kenapa begitu? Kolose 3 ayat 5 berkata, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ingat, penyembahan berhala dibenci Tuhan. Pada saat kita cinta uang, di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan karena penyembahan berhala. Alkitab menyamakan keserakahan dengan berhala karena hati lebih mengandalkan materi daripada Tuhan. Dan Tuhan benci sebuah penyembahan berhala. Nah, itu hati-hati. Sehingga ada kalanya pada saat kita berhadapan dalam kondisi seperti ini, ekonomi kita mulai terganggu karena berkat Tuhan mulai mungkin tidak bergerak ke arah kita. Karena Tuhan sedang melihat ada berhala di dalam hidupmu. Dan inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Orang serakah selalu membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada apa yang orang lain punya. Padahal rasa cukup dengan ucapan syukur akan mengundang kuasa Tuhan. Untuk semakin memberkati kita lewat penggenapan janji-janjinya. Orang serakah walau sudah diberkati tetap merasa kurang. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi pada saat kita kekurangan pun kita mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur membuat kita hidup dalam kehendak Allah. Karena Tuhan yang menghendaki. Dan kehendaknya adalah mewujudkan
janji-janjinya dalam hidup kita. Ya, makanya kenapa segala sesuatu yang sedikit di tangan kita, waktu kita bersyukur, itu terjadi pelipat gandaan. Karena bersyukur adalah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah mewujudkan janji-janjinya. Nah, jadi kita bisa pelajari. Hal yang dapat menghambat pertumbuhan keuangan kita adalah roh keserakahan. Hati-hati. Ya, pada saat kita sudah kumpulkan banyak, ya tiba-tiba bisa habis. Pada saat kita serakah bukan tambah banyak, malah tambah habis. Ya, ini hati-hati. Itu bisa menghambat pertumbuhan finansial kita. Nah, hal kelima yang bisa menghambat pertumbuhan finansial kita adalah belalang pelahap. Kita dapat banyak, tapi habis banyak juga. Kita sering cerita, iya aku baru gajian. Tiba-tiba anakku masuk rumah sakit, uang gajiku habis. Aku baru terima bonus, tiba-tiba plafon di rumah ambruk. Saya harus benerin rumah. Padahal tadi mau dipakai untuk jalan-jalan. Saya baru terima komisi mungkin atau uang gaji. Tiba-tiba mobil saya ditabrak. Saya harus masuk bengkel mobilnya. Dan uang saya habis untuk perbaikan mobil. Nah, seringkali belalang pelahap ada dalam kehidupan kita. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Ini perlu perundungan secara khusus. Mungkin 4 poin yang tadi itu lebih mudah. Tapi mengenai belalang pelahap, ini sesuatu yang sifatnya di alam roh. Ya, kalau yang tadi 4 itu bicara mentality, itu attitude, itu yang bisa kita lihat secara mudah. Tetapi belalang pelahap nggak banyak orang tahu. Nah, roh ini disebutkan namanya dalam Maleakhi 3 ayat 11 sampai 12. Di mana di situ dikatakan akan datang dan melahap hasil panen atau sumber daya Anda jika Anda tidak setia kepada Tuhan dengan uang Anda. Maleakhi 3 ayat 11 saya akan bacakan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Di situ kita bisa cermati ada kalimat supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Seringkali hasil tanah kita tuh habis tanpa kita mengerti. Ternyata di alam roh ada yang namanya belalang pelahap. Dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ada masa panen yang ditunda. Sepertinya ada sebuah kekuatan yang menunda. Pohon anggur itu tidak berbuah. Kok saya kerja gak pernah dapat promosi ya? Kok saya kerja gak pernah naik gaji ya? Kok saya kerja gak pernah naik jabatan ya? Kok saya ini jalanin usaha udah kerja jungkir balik kok gak ada cuan-cuannya, yang ada untungnya, yang ada malah rugi. Kok saya udah dagang kesana kesini kok gak laku-laku ya produk saya ya. Sedangkan orang di sebelah dengan gak susah payah kok bisa laku ya. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, ada satu rahasia di sini di mana supaya tidak dihabisinya hasil tanah kita oleh belalang pelahap atau pohon anggur kita yang tidak berbuah. Maleakhi 3 ayat 10. Ini ayat yang sering dipakai gereja untuk sebuah persembahan persepuluhan. Tetapi saya mau katakan, saya nggak ada kepentingan dengan keuangan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya modus dengan uang Bapak Ibu Saudara. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan ini dan saya mengalaminya dalam hidup saya sendiri. Ya, itu urusan Bapak Ibu Saudara. Toh kalau Bapak Ibu yang nabur, yang menuai juga Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan saya yang menabur. Saya juga tidak hidup dari gereja ini. Saya hanya menabur buat gereja ini. Saya hanya melayani buat gereja ini. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ayat ini adalah ayat yang dimana Tuhan berani berkata, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Waktu saya membaca ayat ini, saya tidak pernah berpikir menjadi beban dalam hidup saya. Membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
Justru menjadi sukacita saya pada saat saya ngerti, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu yang saya fokuskan. Bukan apa yang saya berikan, tapi saya fokus apa yang akan saya dapatkan. Itu akan menjadi sebuah semangat dan sukacita saya untuk menabur sampai hari ini. Ya, saya lahir baru tahun 2000 seperti Bapak Ibu Saudara ketahui. Ya, 25 tahun saya selalu setia dalam hal ini. Dan itu terjadi banyak perkara-perkara yang di luar dari pikiran manusia terjadi. Tuhan kita itu Allah yang ajaib. Dia Allah yang supranatural. Kalau kita melakukan hal-hal yang supranatural, maka kita juga akan terima hal-hal yang supranatural. Tapi kalau kita hanya melakukan hal-hal yang natural, maka hal-hal yang natural juga yang akan kita terima. Nah, Yoel 2 ayat 24 sampai 26 berkata, tempat-tempat penggirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kalau saya boleh bersaksi, sebelum saya kenal Tuhan, apapun yang saya kerjakan selalu gagal. Saya sering sampaikan kesaksian saya di atas mimbar ini. Sampai saya merasa saya sudah capek dengan hidup. Saya gak berani berpikir tentang masa depan. Saya hanya berani berpikir tentang hari ini. Bisa melewati satu hari ini, puji Tuhan. Saya gak pernah berpikir masa depan. Bahkan berpikir tentang hari besok, saya pun gak berani. Yang penting hari ini bisa lewat. Ya, sampai di satu titik saya capek dengan kondisi seperti itu. Disitulah saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tahun 2000 saya lahir baru, tahun 2000 bulan Maret, tanggal 1 Maret saya dibaptis. Hari ini juga tanggal 1 Maret. Ya, saya dibaptis dan semenjak saat itu saya melihat perjalanan hidup saya, Tuhan angkat terus naik bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Sebelum kenal Tuhan, semua yang saya kerjakan selalu gagal. Semua yang saya bangun selalu hancur. Tetapi semenjak kenal Tuhan dan saya mau taat, tahun 2001 saya membangun perusahaan dan sampai hari ini 25 tahun perusahaan yang sama itu yang masih saya kelola. Artinya semenjak saya ikut Tuhan sungguh-sungguh gak pernah gagal. Dari tahun 2001 sampai dengan hari ini gak pernah gagal, gak pernah turun. Justru terus naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Ada satu hal di mana waktu Tuhan halau belalang pelahap ini dalam hidup kita. Apa yang kita cari dengan susah payah mungkin, apa yang kita perjuangkan, semua terkumpul dengan baik. Semua bisa dikelola dengan baik. Bahkan waktu apa yang didapat itu kita jadikan berkat. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, dia akan beroleh kemurahan. Banyak hal-hal di mana kita nggak susah payah cari proyek. Banyak hal-hal di mana justru proyek datang menghampiri kita. Ya, banyak hal-hal di mana Tuhan melakukan caranya yang ajaib. Saya bercerita ini bukan untuk sebuah kesombongan, tetapi saya mau menceritakan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Apa yang disampaikan di dalam firman-Nya ini, itu iya dan amin. Saya bercerita tentang Tuhan yang luar biasa, bukan seorang Danielnya yang hebat. Tidak ada yang hebat dari sosok seorang Daniel. Kecuali Daniel yang di Alkitab. Daniel yang berdiri di sini nggak ada hebatnya. Tetapi saya mau bilang, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani saat ini, dia Tuhan yang hebat. Ya, saya hanya sebagai alat untuk bercerita tentang keajaiban dia. Nah, dikatakan ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Dulu apa yang saya raih semua habis dimakan. Tetapi setelah ikut Tuhan, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bahkan tahun-tahun yang habisnya, tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang tersebut. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Belalang melambangkan bencana dan penghukuman akibat ketidaktaatan. Secara rohani sering diartikan sebagai waktu yang terbuang. Berapa banyak waktu saya terbuang waktu saya gak kenal Tuhan. Ya, kesempatan yang hilang. Ya, berapa banyak waktu itu karena saya dalam kondisi sulit. Saya tidak sempat melihat pertumbuhan anak saya dengan baik. Karena setiap hari saya berjuang dengan sulitnya hidup.
Berapa banyak berkat yang habis dimakan. Begitu dapat hilang, begitu dapat hilang. Oleh belalang pelahap. Berapa banyak dosa atau kebiasaan buruk yang menggerogoti hidup. Karena susah, seringkali kita kepepet melakukan banyak hal yang melanggar firman Tuhan. Tapi janji pemulihan Tuhan, Tuhan sanggup mengembalikan apa yang hilang. Jadi hal yang kelima, hal yang dapat menghambat pertumbuhan keuangan kita adalah belalang pelahap. Nah, itu hati-hati. Sering saya ketemu orang, orangnya cerdas, gelarnya banyak, koneksinya besar-besar, tetapi kehidupannya itu seringkali habis oleh belalang pelahap. Ditipu sana sini, ya, bikin apa aja selalu bangkrut. Ya, kerja apa aja selalu rugi. Itu sering terjadi, belalang pelahap. Nah, untuk diberkati dalam hal keuangan kita bisa belajar dari kisah Ishak menabur. Ya, waktu itu negeri yang di mana Ishak hidup di situ sedang mengalami kelaparan dan kekeringan. Tetapi di situ Ishak tetap menabur walau di masa kesukaran. Dan di situ dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 13 dikatakan dan orang itu maksudnya Ishak ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, di ayat 12-nya dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi Ishak tetap menabur walau di masa kesukarannya. Jangan kita berpikir nantilah kalau aku sudah dapat berkat, nantilah kalau aku sudah kaya, nantilah aku kalau sudah diberkati berlimpah baru aku mau menabur. Nggak akan pernah terjadi. Justru belajarlah menabur walaupun dalam masa kesukaran. Kisah persembahan janda miskin ya, yang memberi dengan segenap hati. Ya, di Markus 12 ayat 43 itu ada kisah. Dan akhirnya janda miskin ini dikatakan Tuhan sebab orang-orang yang lain, yang orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Inilah yang mencuri perhatian Tuhan. Kemudian kisah janda di Sarfat. Prinsip mendahulukan Tuhan. Ini 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Di mana di situ ada seorang nabi yang bernama Elia. Dia bertemu dengan janda dan seorang anak sedang mencari kayu bakar. Dan kemudian Nabi Elia bilang, bikinkanlah aku roti. Janda tersebut bilang, aku cuma punya tepung dan minyak. Dan itu pun hanya segini-gininya. Kalaupun hari ini aku bikin, besok pun aku mati. Karena tidak ada lagi makanan padaku. Tetapi karena dia mau mendahulukan Tuhan, dia melihat ada nabi yang datang. Dia kerjakan semuanya itu. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-16 di 1 Raja-Raja 17 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesuatu yang terjadi ajaib. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa untuk diberkati dalam hal keuangan kita, justru jangan tunggu berlimpah. Pada saat kita kekurangan, menaburlah. Kita ingat Abraham, anak yang susah payah yang dia dapatkan, hanya satu-satunya anak, Ishak. Dan dikatakan apa? Korbankan anak itu buat aku. Persembahkan anakmu. Anak yang susah payah dia dapatkan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia mau nurut. Dan sekarang apa yang terjadi? Keturunannya sedemikian banyak di muka bumi ini. Seringkali kita merasa bahwa kita memberi pada saat kita berkelimpahan. Saya mau katakan, pada saat berkelimpahan itu tidak berarti di mata Tuhan. Justru pada saat kita memberi, pada saat kita kekurangan, itulah yang mencuri hati Tuhan dan perhatian Tuhan. Kisah Ishak menabur, persembahan janda miskin, kisah janda di Sarfat, Abraham dengan satu anaknya itu membuktikan bahwa Tuhan suka melihat orang yang di atas rata-rata. Kalau kita memberi pada saat berkelimpahan, itu rata-rata orang begitu. Tapi pada saat dia memberi di saat kekurangan, itulah yang mencuri perhatian Tuhan. Apa yang menjadi kekuranganmu saat ini? Kalau engkau merasa engkau sedang sedikit uangmu, justru disitulah naburlah buat Tuhan. Jika engkau merasa bahwa waktumu cuma sedikit, taburlah waktumu buat Tuhan. Jika engkau merasa bahwa saat ini, aduh aku udah tua, aku udah gak kuat, ya, justru disitulah taburlah tenagamu buat Tuhan, maka Tuhan akan berikan kesegaran buat tubuhmu. Ya, jadi apa yang menjadi kekurangan kita, justru disitulah kita mencuri hati Tuhan. Ya, jadi
Amsal 11 ayat 24 berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kemudian mungkin ada dari kita yang saat ini mungkin terus bergumul dengan kesulitan finansial. Ya belum keluar dari masalah, bahkan masalah tersebut semakin membuat dia terjebak tambah dalam. Rahasia dalam hal memberi tadi saya sudah sampaikan, berikan yang sedikit yang ada padamu saat ini. Maka engkau akan diberkati berlimpah. Nah ada satu hal lagi, saat ini mungkin ada dari antara kita yang mungkin terjerat hutang. Untuk bebas dari hutang. Ya, saya mau katakan ada satu kalimat yang saya coba rangkai, berilah dirimu dikuasai Sang Maha Kaya. Dan jadilah budaknya, pelajari karakter budak. Ya maka situasi akan berbalik. Amsal 22 ayat 7 berkata demikian, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Waktu saya pernah mengalami hutang, bukan sekedar hutang, gunung hutang. Ya di mana waktu itu saya juga beriman memindahkan gunung hutang. Ya 40 hari saya berpuasa. Gunung itu pindah. Amsal 22 ayat 7 ini orang kaya menguasai orang miskin. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan engkau lebih kaya dari orang kaya itu. Yang meminjami saya, mengutangi saya. Kuasai saya, jangan izinkan saya dikuasai dia. Saya mau bertobat, saya mau dikuasaimu. Waktu Amsal 22 ayat 7 ini kalimat berikutnya bilang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Tuhan, aku gak mau jadi budaknya dia. Aku lebih baik jadi budakmu. Rekrutlah aku jadi budakmu. Aku akan persembahkan hidupku buat engkau. Aku mau melakukan segalanya buat engkau. Budak, kalau kita pelajari karakter budak. Dia gak butuh upah lagi. Dia gak butuh pujian lagi. Semua haknya dilepaskan. Itu yang terjadi dalam hidup saya waktu itu. Makanya waktu itu saya kejar Tuhan gila-gilaan. Mati-matian habis-habisan. Itulah yang membuat segala sesuatunya berubah. Saya menjadi budaknya Tuhan. Dan kalau kita pelajari memang gak ada di Alkitab ditulis budaknya Tuhan. Tuhan angkat dari budak menjadi hamba. Dari hamba menjadi sahabat. Dari sahabat menjadi anak. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Makanya Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Saya gak mau dikuasai orang kaya. Saya mau dikuasai Tuhan. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saya gak mau jadi budak yang menghutangi saya. Saya mau jadi budaknya Tuhan aja. Makanya gak ada lagi harga diri. Gak ada lagi kesombongan. Gak ada lagi keangkuhan. Seorang budak itu melepaskan semuanya. Nah tidak ada musim kerugian yang terlalu lama bagi Tuhan. Tuhan bisa memulihkan waktu, berkat, bahkan reputasi. Apa yang dilahap bisa diganti dengan kelimpahan. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Ya, jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya 1 Timotius 6 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga kata Alkitab. Dan orang yang menabur dengan murah hati akan menuai murah hati juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam setiap pekerjaan baik. Itu janji Tuhan. Ayat ini mengajarkan memberi dengan hati yang sukacita dan percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada tertulis di Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, pulang ke rumah, aku kata Tuhan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku kata Tuhan yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Berapa banyak gereja di pedalaman di kaki gunung yang bangunannya
menjadi reruntuhan. Berapa banyak gubuk-gubuk reot di desa-desa, di tengah hutan yang mereka mencari jiwa. Itu bangunan yang gak layak. Itu rumah Tuhan. Tugas gereja adalah ayo sama-sama kita bergotong royong. Kita bawa sesuatu buat mereka semua. Ya, karena dikatakan oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Ya, Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Ya, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah ruah dan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Memberi dengan hati murah hati akan mendatangkan berkat yang melimpah. Ya, berharga di mata Tuhan ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Membawa persembahan lainnya ke rumah Tuhan. Karena itu akan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan terpengaruh dengan gereja-gereja yang mungkin karena ulah 1-2 orang oknum. Dan kita pukul rata bahwa manajemen gereja semuanya salah. Ya, karena banyak juga yang gereja menerima persembahan hanya untuk memperkaya diri gembalanya. Ya, jadi jangan pukul rata seperti itu. Ada seorang gembala dari Amerika, ini orang Indonesia, dia datang ke Indonesia, dia mau jadi berkat di pedalaman. Dan dia melihat betapa banyak gembala-gembala curhat di sana. Dia bilang akibat media sosial tentang persepuluhan. Bahwa itu tidak perlu, itu adalah perjanjian lama. Akhirnya banyak jemaatnya terpengaruh dan akhirnya gerejanya tidak terurus dengan baik. Bahkan kehidupan gembalanya itu juga tidak menjadi baik. Hanya karena media sosial yang disebarkan tentang sebuah ajaran. Dan di situ mereka bilang bahwa mereka mengalami kesulitan saat ini. Ya, makanya Tuhan bilang kita harus peduli dengan rumahnya. Bahkan pengurusnya juga harus kita pedulikan. Nah, di sini gereja adalah rumah kita bersama. Sudah seharusnya setiap kita bertanggung jawab atas keberadaannya dengan segala aktivitasnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Jangan hanya saya yang diberkati dengan cerita-cerita saya, pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya ingin Anda juga. Jangan hanya saya yang bersaksi tentang hal keuangan, saya ingin Anda juga bersaksi tentang hal keuangan. Karena keuangan adalah hal yang juga penting dalam kehidupan ini. Ya, mari kita terima go higher di tahun ini. Sesuatu yang membuat kita semakin tinggi, Tuhan angkat semakin naik. Ya, sehingga kita melakukan grow deeper detik ini juga yang mengakibatkan go higher di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Saya rindu setiap kita mengalami terobosan dalam hal ekonomi. Ya, saya ingin setiap kita keluar dari jebakan-jebakan yang mungkin selama ini kita terperangkap karena kita tidak paham. Ya, saya percaya kita pasti akan dimampukan oleh Roh Kudus yang selalu menyertai Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati, sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah dari kita yang mungkin belum menerima roti dan anggur di tangan kita? Jika ada yang masih belum mendapatkannya, bisa mengangkat tangan supaya para pelayan Tuhan bisa membantu memberikannya. Mari kita berdiam diri sejenak, kita mau siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari sama-sama katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari katakan bersama dengan saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikanku keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Melalui tubuh Kristus, aku percaya aku sudah ditebus, dosaku sudah diampuni, segala kutuk sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari katakan bersama dengan saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaranku. Darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan dan menguduskanku agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan sorga. Aku percaya melalui kuasa darah Yesus, segala ikatan dosa, segala ikatan penyakit, segala ikatan kutuk sudah dilepaskan dan diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah yang tercurah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari masing-masing kita menaikkan ucapan syukur kita. Ucapkan terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku. Kami sangat percaya Tuhan, pada saat kami datang ke altar-Mu yang kudus, sesuatu terjadi atas hidup kami. Mujizat terjadi atas hidup kami. Pemulihan terjadi atas hidup kami. Kami tidak sama lagi pada saat kami tinggalkan tempat ini, Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan di sini bukan sekadar rutinitas, tapi peringatan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami juga percaya tubuh dan darah Kristus yang menyatu dengan tubuh dan darah kami
bukan sekadar simbol, tetapi memiliki kuasa. Alkitab mencatat perjamuan kudus lebih dari roti mana. Artinya hidup kami akan disertai perkenanan dan kemuliaan Tuhan. Hidup kami akan dipenuhi kasih dan kuasa Tuhan. Berkat-berkat Tuhan menyertai hidup kami. Dan kami diberikan kesehatan sempurna. Kami hidup dalam kekuatan ilahi. Kami dipenuhi hikmat Tuhan. Kami diberi kuasa. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Hidup kami serta hidup keluarga kami. Kami akan selalu rukun, manis, diberkati sampai anak cucu. Dan hidup kami tidak akan sama lagi. Bahkan bukan hanya di bumi kami disediakan rumah. Tapi di surga pun kami sudah disediakan rumah yang kekal. Kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Kami berjanji untuk hidup kudus. Kami berjanji hidup dalam kerendahan hati. Kami berjanji hidup dalam kebenaran. Sehingga hidup kami diberkati Tuhan. Bahkan menjadi berkat untuk orang banyak. Dan nama Bapa di surga dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut kamu di tempat ini. Kalau kamu belum punya gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bertumbuh bareng, saling menguatkan, dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Oh iya, spill dulu pengumumannya apa nih? Untuk Sunday Service, kita mulai pada pukul 9.30 dan 11.30 pagi. Yuk, ajak keluarga, teman, atau siapapun yang kamu sayangi. Ada tempat untuk semua orang di sini. Di tengah minggu pun, kita tetap butuh asupan rohani kan? Nah, ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan ya, waktunya recharge iman di tengah kesibukan. Hai kamu yang masih SMA, Kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall. Yuk datang bawa teman dan rasain sendiri betapa serunya NIC Youth. buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan di jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada doa dan konseling pribadi di minggu kedua dan minggu keempat pada jam 2 siang hingga jam 4 sore. Buat bapak, ibu, atau saudara-saudari yang mau, bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC. Punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Kami buka kesempatan di berbagai bidang. Coba kasih tahu ada apa aja. Ada multimedia, kids church, pendoa, pemain musik. Langsung aja mampir ke guest lounge di lobby. Tanya-tanya boleh banget. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, belajar sesuatu dari firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah di siang hari ini. Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Oh, luar biasa ya. Ya, firman Tuhan hari ini benar-benar sungguh luar biasa. Yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini menjelaskan bahwa dijabarkan dengan sangat jelas, sangat detail, sangat lugas, sangat tuntas dan dalam sekali firman Tuhan yang disampaikan, apa yang menjadi penghambat di dalam pertumbuhan ekonomi atau keuangan kita. Tapi dijelaskan juga bagaimana caranya agar diberkati di dalam keuangan melalui contoh-contoh yang dipaparkan di dalam Alkitab. Dan tidak hanya itu aja, tapi juga dijelaskan kembali bagaimana rahasia kita di dalam memberi dari apa yang ada pada kita. Dan kita harus menjadi budaknya Tuhan dengan melakukan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita koreksi diri kita, ada atau tidaknya kelima hal roh tadi yang menghambat keuangan kita. Dan kita minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan lebih dekat lagi kepada Tuhan agar kita dapat diberkati dan kita boleh menjadi berkat. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala NIC
Pak Pastor Daniel Susanto atas firman yang sudah disampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di NIC? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Oh ada Ibu di sebelah kiri saya. Welcome home Ibu. Ya terima kasih, dengan sukacita kami menyambut kehadiran Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di NIC. Dan jika belum memiliki gereja lokal atau belum tertanam di gereja tertentu, boleh datang ke NIC dan boleh bertanya lebih lanjut bagaimana tentang NIC supaya kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan di gereja ini. Ya baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 pada pukul 7 malam akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ishak Tulus. Ya bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan dan haus akan firman Tuhan dan ingin lagi lebih belajar lagi tentang firman Tuhan, ayo datang di hari Kamis nanti. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tertanam dan ingin bergabung di NIC untuk melayani bersama-sama di dalam bidang usher, pendoa, atau juga mungkin ada yang ingin melayani di guru sekolah minggu, di Kids Church, juga di multimedia. Mungkin ada juga yang bertalenta menjadi pemusik atau juga memiliki kreativitas yang ingin tergabung di dalam production team. Ayo datang menggabungkan diri, mendaftarkan diri melalui volunteer kami yang sudah menunggu di guest lounge nanti setelah ibadah selesai. Dan NIC juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang ingin tergabung dalam komunitas persekutuan antar keluarga yang bernama Cell Group sebagai wadah untuk bertumbuh bersama di dalam komunitas Cell Group NIC dan ada di beberapa wilayah di Bekasi. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi volunteer NIC di Guest Lounge. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan persembahan dapat dilakukan secara transfer atau kris. Adapun persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan nanti akan didoakan langsung oleh gembala kami di tempat ini NIC, Pastor Daniel Susanto. Dan sambil persembahan dipersiapkan, mari kita saksikan video tentang prinsip persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat NIC yang saya kasih. Seperti yang kita ketahui, di dalam ibadah NIC tidak diedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan dapat memasukkan di amplop yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu Saudara dan memasukkan di kotak yang tersedia di depan pintu keluar setelah ibadah selesai. Atau persembahan dapat dilakukan secara digital melalui kris atau bank transfer. Sebelum saya berdoa untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan prinsip persembahan di NIC. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk membawa persembahan, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, akan menuai banyak juga, kata Alkitab. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu berharga di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini, kehidupan orang lain bisa diubahkan. Mereka yang butuh uluran tangan kita, dapat kita tolong. Injil Kerajaan Allah juga dapat diberitakan lebih luas lagi. Rumah Tuhan dapat dikelola dengan lebih baik. Dan dari semuanya itu, semakin banyak orang bisa dimuridkan dan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kesadaran dan sukacita. Serta mengerti bahwa ketika kita datang menghadap Tuhan, dengan membawa persembahan syukur atau mengembalikan persembahan perpuluhan, itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur, rasa cinta, dan rasa hormat kita kepada Tuhan
Sang pemilik segalanya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar sesuatu hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan, saya sebenarnya paling gak semangat kalau ngebahas soal keuangan di atas mimbar. Ya, tetapi itu adalah bagian yang terpenting. Waktu Tuhan Yesus mengabarkan kabar baik, dia lebih banyak bicara soal uang daripada soal sorga atau neraka. Ya. Jadi uang ternyata penting dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, saya sebagai gembala saya tidak punya kepentingan atas keuangan Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mau melihat Bapak Ibu Saudara diberkati. Bahkan kita pun gak pernah bikin proposal minta-minta kepada orang. Ya, kalaupun kita mau outreach ministry ke panti atau mungkin sejenis itu, kita selalu menawarkan seperti ini. Kita mau nabur di panti ini, mau ikutan apa enggak? Kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi kita enggak pernah bahasanya kita minta bantuan kepada setiap mereka. Bukan berarti kita sombong gereja ini, enggak. Tapi saya percaya kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah enggak pernah kekurangan. Kita enggak pernah mau minta-minta. Justru anak cucu orang benar itu bukan meminta-minta roti, tapi justru memberikan pinjaman kepada banyak orang. Jadi itulah yang kita anut. Prinsip di gereja ini. Ya, tetapi di satu sisi saya mau melihat keuangan Bapak Ibu Saudara, kehidupan dan sebagainya diberkati. Dan ternyata itu harus menabur. Karena orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Dan itulah mari bersama-sama, saya pun menabur di gereja ini. Ya, seperti saya bilang saya tidak hidup dari gereja ini. Mari kita bersama-sama bergandengan kita menabur buat gereja ini. Dan kita melayani buat orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan. Ya, bahkan jemaat kita pun masih banyak yang membutuhkan, yang perlu kita juga ulurkan tangan kasih kita buat setiap mereka. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau tutup dalam doa bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan atau bentuk persembahan lainnya. Mari angkat tangan kita atau amplop yang kita bawa. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Dan biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaanmu ini. Hamba berdoa biar umatmu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka akan selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang mungkin ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga kesehatan mereka diberkati, bahkan mereka yang saat ini sedang sakit, pulang dari tempat ini mereka mengalami kesembuhan. Dan bagi mereka yang merindukan keturunan ilahi, biarlah kandungan mereka juga diberkati sehingga mereka mulai melahirkan anak-anak keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Berkati juga rumah tangga mereka, anak-anak mereka juga diberkati, seisi rumah mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh dengan damai sejahtera.
penuh dengan sukacita, bahkan berkat selalu mengalir di dalam hidupnya, dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biarlah pada siang hari ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat pulang dari tempat ini, mereka mengalami kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekadar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini. Hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.